Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya atau aku ingin menjelaskan mengenai materi atau topik pembahasan, yaitu kedatangan Belanda untuk melakukan agresi militer 1. 3, 2, 1. Nah, sebelumnya aku ingin menyapa teman-teman semua di sini ya. Halo semuanya. Selamat datang di rumah. Rumah ini yaitu singkatan dari Forum Sejarah. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Raihan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan Belanda untuk merebut daerah jajahannya kembali dan melakukan agresi militer 1. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasannya bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, apa ya kira-kira yang melatar belakangi Belanda melakukan agresi militer 1? Nah, kita bisa lihat di sini latar belakang Belanda melakukan agresi militer 1. Pertama, adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran Hindia Belanda. Lalu yang kedua, adanya perundingan Linggarjati. Nah, dari hasil perundingan Linggarjati tersebut, maka menimbulkan ketegangan ataupun perbedaan tafsir dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, pemerintah Indonesia menolak ultimatum dari Van Mook untuk menarik tentara Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi atau yang dikenal sebagai garis Van Mook. Nah, kenapa erat kaitannya dengan tokoh di sebelah ini? Nah, yang kita ketahui, tokoh di sebelah ini adalah tokoh dari Belanda, yaitu Van Mook, di mana Van Mook ini yang mencita-citakan negara Indonesia menjadi negara persemakmuran Hindia Belanda, dan beliaulah yang menggagas ide-ide tersebut. Dan terakhir, Belanda ingin menguasai sumber daya alam Indonesia untuk membantu perekonomian Belanda yang mengalami krisis pasca perang. Itu niat dan tujuan dari Belanda untuk melakukan agresi. Nah, bagaimana respon dari masyarakat Indonesia itu sendiri? Pastinya ada perlawanan dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pertama, ketika Belanda melakukan serangan pada agresi militer Belanda 1, itu membuat Indonesia terkejut dan tidak bisa menandingi kekuatan Belanda pada saat itu. Lalu yang kedua, dengan cara diplomasi, pada tanggal 31 Juli 1947, Indonesia mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB yang berisi permintaan agar Dewan Keamanan bertindak untuk mengatasi sengketa Indonesia Belanda. Lalu yang ketiga, adanya bantuan dari negara lain. Nah, siapakah negara lain yang membantu Indonesia dalam perjuangannya? Yaitu ada India dan Australia. Berkat inisiatif India dan Australia, persoalan agresi tersebut berhasil dibawa Dewan Keamanan PBB. Nah, kita berlanjut ke tahap akhir agresi militer 1. Pertama, adanya resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947, di mana PBB pertama meminta Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata. Lalu yang kedua, PBB meminta Belanda dan Indonesia menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.
Lalu selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda menyadari bahwa pihaknya harus menaati PBB agar tidak terkena sanksi. Lalu agresi Belanda satu pun dihentikan dan penyelesaian masalahnya dilanjutkan di meja perundingan. Lalu pada 14 Agustus 1947, adanya delegasi Indonesia yang hadir di sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 di Lake Secrets, di mana di New York, Amerika, untuk menyangkal tuduhan-tuduhan Belanda selama ini. Lalu yang kedua, adanya hasil akhir dari perundingan ataupun sidang di sana. Di antaranya pertama, Indonesia harus membuat laporan sesungguhnya tentang kondisi di Indonesia. Lalu yang kedua, pembentukan Komisi 3 Negara atau yang kita sebut kata KTN ini dapat membantu menyelesaikan konflik. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1947, desakan PBB dan dunia internasional membuat Belanda berubah pikiran. Belanda akhirnya menerima resolusi DKPBB untuk menghentikan agresi militernya. Kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran. Terima kasih. Sekian materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga atas penjelasan tadi kita dapat mengetahui dan memahami isi materi dengan baik. Selamat bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Tetap di rumah. Forum Sejarah.